salam ya Habib salam alaika Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. فنحن في أنس وراحة وحبور واستراحة. نعمة الإسلام أعلى من نعمة حلت بساحة. فحمدا لرب خصنا بمحمد هو حبيب الله نبي معيد قد آن حين يوجد يبعث للأحماد والأسواد اسمه محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وإمامنا ونور قلوبنا وقدوتنا ومولانا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم إلى هذا يوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، أحبائي الكرام، عباد الله الصالحين، معاشر الحبائب الشرفاء والعلماء أعزاء أساتذة والأساتذة الفضلاء وأباء الكرام الشرفاء الحاضرين الحاضرات والمحبين في مجلس الحول رحمكم الله. Alhamdulillah wa syukurillah. Malam hari ini kita semua yang hadir di acara ini adalah yang terpilih dan dipilih oleh Allah. Anda semua yang hadir malam hari ini, duduknya saja di ini tempat, fatusabbihul malaikatu bitasbih. Seluruh malaikat-malaikat Allah fa insyaallah mentasbihkan dan memohonkan ampun dosa-dosa kita. Amin. Mudahan sadayana pulang dari ini tempat Allah ampunin dosa-dosanya. Pulang dari acara ini yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya. Pulang dari acara ini yang boga hajat, yang punya harapan Allah kabulkan hajat-hajat dan harapannya. Pulang dari acara ini yang belum dapat jodoh Allah datangkan jodohnya yang saleh salehah. Dapat keturunan yang saleh salehah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai kita jadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tetapkan kepada kita semua hidup membawa iman sampai mati membawa iman. Amin. Dan semoga yang hadir malam hari ini kelak dikumpulkan di mahsyar, di haud, di hisab, di mizan, di jembatan sirat, bahkan di dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Dan begitu luar biasa malam hari ini yang hadir saya hitung hampir kurang lebih 20.000. Yang nampak maupun yang tidak nampak. Katingali deh. Kelihatan nggak? Yang hadir 20.000. Yang nampak maupun yang tidak nampak. Tapi luar biasa, masya Allah. Siapa bib sisanya yang tidak nampak? Yang tidak nampak itu banyak juga malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan acara ini. Amin. Dan secara taksis salam hormat cinta mahabbah saya
kepada para habaib, para kiai, para syekh, para muallim, para asatid, para kesepuhan, para tuan-tuan guru, para muallim yang begitu banyak hadir bersama-sama di tempat ini dan sudah barang tentu membawa keberkahan yang berlimpah untuk kita semua. Amin. Fadilatul abail kiram, hadratul mukarramin wal muhtaramin, guru kita darah dagingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh dari seberang daripada negeri kita yang mulia ini, yang tercinta ini, yaitu As-Salih Ibn As-Salih Al-Ustad Sayyid Al-Habib Ahmad Al-Jailani, mat'ana Allah bituli hayati wa nafa'na bi'ulumih. Dan juga secara takhsis salam ta'zim hormat cinta saya kepada sahibul haul yang menjadikan doa mudah-mudahan kehadiran kita malam hari ini sedari awal sampai akhir. Wabil khusus orang tua kita almarhum Haji Ahmad bin Haji Hasan dan juga almarhumah istri beliau Haja Rahani binti Haji Sailan. Semoga Allah jadikan kuburan beliau raudhah min riyadil jannah. Allah jadikan kuburan beliau bersama para nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqah. Dan kita mohon kepada Allah semoga Allah luaskan kubur beliau, Allah angkat derajat beliau, dan malam hari ini menjadi contoh buat kita semua yang hadir bahwasanya bakti kepada kedua orang tua bukan hanya ketika mereka masih hidup. Bakti kepada kedua orang tua malam hari ini telah diajarkan dan dicontohkan oleh keluarga besar almarhum, almarhumah, oleh anak-anak beliau kepada kita semua. Bagaimana bakti kepada kedua orang tua sekalipun mereka telah pulang ke rahmatullah, maka diadakan doa bersama, diacarakan haul daripada arwah mereka, sebagaimana keluarga besar akhinal mahbub sahibul bait Bapak Ahmad Suharto, Bapak Haji Ahmad Suharto bin Haji Hasan yang begitu luar biasa Masya Allah, dan juga sekaligus membawa keberkahan untuk istri beliau yang pada malam hari ini dihajatkan, Ferawati binti Muhammad Yusuf, di mana telah sampai kepada 7 bulan. Semoga Allah berikan fayunfahu fihi ruh wa yu'mar bi arba'i kalimat bi kadbi rizqihi wa ajalihi wa syakiyun aw sa'id, sa'adah wa surur wa nur wa umur wal barakah insyaallah bi jahi nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa barik wasallam. Mudah-mudahan hajat keluarga besar beliau Allah kabulkan, Allah berkahi, Allah ridai, dan mudah-mudahan menjadi atharul barakah buat kita semua. Amin. Dan kepada semua para muallim, kiai, dan juga khusus yang baru saja telah menyampaikan nasihatnya yang begitu kamil dan jamil, guru kita ad-da'i ilallah al-Ustadz Kiai Haji Anda, semoga Allah memberkahi beliau, ilmu beliau, majlis beliau, dan seluruh jamaah beliau. Amin ya rabbal. Dan semua yang ikut mendukung suksesnya acara malam hari ini yang begitu yang penuh dengan perjuangan, semoga Allah membalas kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salawat, salam, tahiyat dan mahabbah kepada junjungan Nabi kita yang tercinta, yang paling kita banggakan, jantung hati kita, pujaan hati kita, gudwah kita, imam kita, al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah, nabiyuna wa nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wa barik wasallam. Kepada beliau salawat dan salam juga kita haturkan untuk ahlul bait, sahabat beliau, dan kita semua pengikutnya yang insyaallah kelak dikumpulkan dalam syafaatnya. Amin ya rabbal. Saudara, bangga luar biasa. Malam ini saya tidak panjang-panjang bicara sambil nunggu yang di belakang dibungkus. Ya. Enggak bercanda. Kalau kata orang Jerman, hampura. Bercanda. Ya. Cuma ngasih tahu aja mobilnya di situ ntar kalau mau naikin.
Saudara, luar biasa, Masya Allah. Menjadi satu nikmat. Saya tidak kenal dengan saudara. Anda juga mungkin belum pernah kenal dengan saya. Hampura, saya tidak tahu nama Anda satu persatu, boleh jadi sebaliknya. Kita malam hari ini bisa kumpul duduk sama rata, berdiri sama tinggi, dilahirkan dari rahim yang berbeda-beda. Betul? Dari kampung yang berbeda-beda, dari negeri bahkan mungkin yang berbeda-beda, tapi kemuliaan jadi umat Nabi besar Muhammad SAW, walaupun kita beda kampung, beda rahim, beda keluarga, bisa dikumpulkan duduk sama rata di ini tempat menjadi keluarga dan saudara. Inilah bukti wa ma arsalnaka illa rahmatan. Nabi Muhammad adalah rahmat buat kita. Tidak ada nikmat di dunia ini saudara yang lebih dahsyat, lebih mulia melebihi nikmat iman dan nikmat Islam. Betul? Tapi saudara harus tahu ada nikmat yang lebih dahsyat dari nikmat iman. Ada nikmat yang lebih spektakuler daripada nikmat iman dan Islam. Nikmat apa itu, Bib? Nikmat Allah lahirkan kita ke dunia ini jadi umat Nabi besar Muhammad SAW. Kita tidak daftar jadi umat Nabi Muhammad. Kita tidak isi formulir jadi umat Sayyidina Muhammad. Anugerah, inayah, hidayah, rahmat dari Allah. Kita semua ditetapkan lahir ke dunia ini jadi umat Habibuna Muhammad. Kita bersyukur apa yang kita dapati, acara demi acara, kemuliaan demi kemuliaan, majlis demi majlis, dan semua ibadah demi ibadah, semuanya langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Allah yang menjamin, siapapun kalian wahai umat Nabi Muhammad, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Siapapun di antara kalian wahai Rasulullah, telah kuciptakan Nabi dan Rasul yang mana begitu mulia, dan juga seluruh umatnya, tapi umat yang paling terbaik yang pernah kuciptakan di bumi ini, mereka adalah umat engkau wahai Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka saudara, tidak ada guru yang lebih agung di dunia ini, yang pantas dan lebih diagungkan oleh yang maha agung, kecuali guru itu bernama Muhammad Rasulullah. Tadi guru kita Al-Ustaz Kiai Haji Anda telah memberikan nasihat yang begitu mulia. Semua yang keluar dari bibir mulia beliau adalah nasihatnya Sayyiduna Muhammad. Yang keluar dari mutiara-mutiara hikmah dan petunjuk buat kita semua adalah nur Habibukum Muhammad Rasulullah. Maka tidak ada yang tersesat siapapun di antara kita kalau kita bernisbat semua dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, beruntung kalau kita jadi umat Nabi Muhammad. Saya buka kitab. Dengar. Udah pada ngopi belum? Diam-diam baik. Saudara, ada kitab namanya Ihya Ulumuddin, dikarang ditulis oleh seorang alim alamah wa fahamah, Al-Musnid Al-Imam Syekh Ahmad Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Ad-Tusi Ad-Damaski radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam kitab itu ada kisah yang akan menggetarkan hati kita malam ini. Di tengah-tengah kitab Ihya Ulumuddin itu ada kisah pada satu hari Nabi Isa pernah keluar dari rumah. Nabi Isa ruhullah alaihi wassalatu wassalam, beliau keluar dari rumah. Di tengah perjalanan Nabi Isa melewati sebuah kuburan. Sebagaimana pastinya biasanya ketika lewat kuburan itu saudara, beliau merasa tenang-tenang saja. Tapi hari itu beliau menyaksikan dari semua kuburan yang ada di pemakaman itu ada satu kuburan yang bergetar, kuburan yang goyang, kuburan yang sangat kencang mengeluarkan gerakan saudara. Bahkan suara si mayitnya itu yang sedang disiksa melejit
keluar dari itu kubur. Faqaraba Isa ruhullah, maka Nabi Isa mendekati kuburan itu. Semakin didekati dan persis sampai di depan dan di atas itu kubur, semakin keras bertubi-tubi hantaman pukulan siksa kubur menghantam tubuh mayit itu didengar oleh kupingnya Nabi Isa ruhullah. Sampai Nabi Isa fastaghfiru, Nabi Isa memohon ampun kepada Allah atas dirinya dan memohon ampun atas dosa mayit ini. Saudara, itu mayit setiap pukulan demi pukulan menghantam tubuhnya bertubi-tubi, itu mayit terus memohon ampun kepada Allah. Maka faraja'a Isa, setelah melihat kejadian itu, fabaka'a buka'an tawilan, Nabi Isa meneteskan air mata yang sangat deras. Beliau pulang. Sampai beliau di rumahnya, beliau duduk dan rebahkan badannya. Beliau hadirkan ke kanan, ke kiri, gundah gulana terus merasuki tubuh beliau, sehingga bertanya-tanya dalam hatinya, apakah benar saya saksikan tadi kejadian itu? Seumur hidup belum pernah saya saksikan kejadian yang lebih dahsyat melebihi ini. Apa yang terjadi? Nabi Isa terus beristighfar kepada Allah, dan kemudian karena hatinya sampai dengan siang hari masih terus bertanya-tanya, beliau penasaran gundah gulana dan beliau pergi lagi dari rumahnya menghampiri kuburan yang tadi beliau lihat. Apa yang terjadi ketika beliau sampai di itu kuburan yang persis dan yang sama beliau saksikan bergetar dan mengeluarkan suara, tiba-tiba sudah tidak lagi mengeluarkan suara dan tidak lagi bergetar. Inilah kehebatan Nabi Allah Isa alaihi wassalatu wassalam. Di atas itu kuburan langsung Nabi Isa bertanya kepada Allah. Nabi Isa yang diberi gelar oleh Allah Ruhullah langsung bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah benar jenazah yang ada di dalam kuburan ini tadi kusaksikan mengeluarkan suara siksaan yang sedang sampai kepada azabnya? Allah Rabbuna Rabbul Jalal menjawab, qala na'am. Nabi bisa bertanya lagi, kalau begitu ya Allah, kenapa sudah tidak ada lagi suara siksanya? Kenapa sudah tidak bergetar lagi kuburannya? Apa jawab Allah Rabbul Rahman? Qala ya Isa i'lam, wahai Isa ketahuilah, memang benar tadi kuperlihatkan kepadamu kuburan yang ada di depanmu ini sedang kubuat azab atas dirinya, karena di dalam kuburan ini ada mayit orang tua yang gak punya banyak amal soleh. Dengerin baik-baik, ini mayit orang tua gak punya banyak amal ibadah, tapi ini mayit orang tua beruntung dia meninggal dunia masih keneh boga satu anak. Anaknya yang muda belia itu juga bukan anak yang soleh, anak yang ahli ibadah, bukan. Saudara, Nabi Isa bertanya lagi, tapi kenapa sudah tidak bergetar? Aku telah menghentikan siksa kuburnya setelah kau tadi berdoa. Tapi bukan karena itu wahai Isa. Aku Allah telah menghentikan siksa kuburnya dan mengampuni dosa-dosa orang tuanya berkat hari ini. Anak yang cuma satu-satunya itu yang masih muda belia, ku beri hidayah pergi belajar untuk belajar kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka ku hentikan siksa kuburnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kata Allah Rabbur Rahman Jalla wa Ala berkata, berkat anaknya yang membaca dan belajar kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka kuhentikan siksa kubur orang tuanya dan kuampuni dosa-dosa orang tuanya. Bagaimana mungkin kata Allah, aku Allah akan menyiksa orang tua yang di dalam kubur sementara mereka punya anak, anaknya masih hidup, lidahnya selalu basah menyebut-nyebut namaku dan memanggil-manggil namaku, maka tidak akan kubiarkan orang tua manapun di dalam kubur mereka, akan kudatangkan siksa selagi anaknya masih menyebut-nyebut namaku. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Cuma karena belajar Bismillahirrahmanirrahim, umat Nabi Isa ini sudah diampuni dosanya, dihentikan siksa kuburnya. Kalau hari itu Nabi Isa punya umat baru belajar kalimat Bismillahirrahmanirrahim saja, orang tuanya sudah diampuni dosanya, dihentikan siksa kuburnya, terus bagaimana dengan kita umat Nabi besar Muhammad? Nabi Muhammad
Salawatu Rabbi wassalamu alaihi, yang kita punya anak sampai hari ini sudah 10 tahun di pondok pesantren, anak-anak kita yang setiap hari hafal Quran, anak-anak kita yang setiap hari hadir majlis-majlis zikir, anak-anak kita yang setiap hari doa kepada Allah. Maka saudara, hari ini kita saksikan umat Nabi Muhammad SAW lebih pantas mendapatkan kemuliaan untuk almarhumah orang tua-tuanya apabila mereka punya anak-anaknya senantiasa mendoakan keduanya. Amin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini keberuntungan saudara yang telah diajarkan oleh kita malam hari ini, bahwasanya doa kepada orang tua tidak boleh berhenti. Dan Nabi berkata dalam kitab Imam Nawawi, seorang ulama besar ahli Banten saudara, yang hari ini kuburannya di samping istrinya makam Rasulullah SAW. Beliau berkata dalam kitabnya, keberuntungan saudara bisa didapat oleh kita apabila kita memiliki orang tua itu masih berhubungan terus dengan doa kita. Nabi menganjurkan bahkan setiap kali kalian sholat 5 waktu pun, maka kalian dianjurkan untuk membaca Fatihah. Dan di akhir Fatihah itu Nabi anjurkan, bahkan di dalam sholat fardu Nabi menganjurkan untuk kita semua menutup Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nabi anjurkan jangan kau ucapkan amin sebelum kau baca Rabbighfirli wali walidayya. Bahkan dalam urusan yang salat wajib fardu pun Nabi menganjurkan untuk kita semua mendoakan kedua orang tua. Dan Nabi mengatakan dalam kitab Syarah Imam Nawawi yang dijelaskan saudara, tidak ada seorang anak yang rizkinya susah, tidak ada seorang anak yang usahanya tidak maju kalau di dalam setiap doanya, setiap hari usahanya, dagangnya, dia tidak tinggalkan mendoakan kedua orang tuanya, baik masih hidup orang tuanya ataupun orang tuanya sudah meninggal. Kalau anaknya selalu mendoakan kedua orang tuanya, maka Nabi telah mengutus satu malaikat khusus untuk menjaga kantong rizki kebutuhan anak-anak itu, berkat dia selalu mendoakan orang tuanya. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ishfa'na la 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 ya habib, ishfa' la 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 ya habib laka. Allahumma salli alaihi ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasul. Angkat suaranya malam hari ini. Berkat Rasulullah, Allah berkahin kita semua dan keluarga maupun orang tua kita. Wa hadha bi ya Nabi antal murtaja yauma فعلنا يا إرادة أنت يوم زهاب اشفع لنا يا خير الأنام. Angkat tangannya. La 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 اشفع لا 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 يا حبيب لك شاء يا رسول يا نبي يا نبي صلوا على النبي صلوا على النبي. Maka saudara, penting buat kita sama-sama tahu, sebetulnya bagi seorang yang beriman itu saudara tidak perlu lagi nasihat. Bu, bagi seorang yang beriman tidak perlu lagi mereka mendapatkan nasihat. Kenapa? Acara malam hari ini haul peringatan daripada
arwah almarhum almarhumah orang tua kita, sebetulnya itu adalah nasihat yang paling besar buat kita. Kenapa Bib kok jadi nasihat? Nabi waktu dipanggil, diberitahu ada sahabat yang meninggal, Nabi keluar dari rumah takziah. Sampai di depan rumah jenazah, Nabi doakan untuk jenazahnya di depan semua sahabat. Apa yang terjadi? Satu sahabat berdiri berkata, ya Rasulullah, ausina, berikan nasihat kepada kami semua yang masih hidup ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Kafa, kafa, cukup kata Nabi, cukup sudah, cukup. Jenazah itu adalah nasihat buat kalian semua yang masih hidup. Mau sholat, mau nggak sholat, mau haji, sudah haji, belum haji, sering ibadah, nggak pernah ibadah, sering duduk sama ilmu majlis-majlisnya, sering kumpul di tempat maksiat, terserah. Tapi kalian jangan lupa bahwasanya jenazah itu adalah nasihat buat kamu. Bu, dengar ya, terang tuh nasihat. Dulu masih kene ingat kita, betul? Waktu almarhum almarhumah ibu kita meninggal, betul? Ampura. Saya cuma mau flashback saja. Waktu almarhum orang tua kita meninggal, kita ada di samping jenazahnya, betul ya? Waktu dimandikan jenazah ibu kita, air mata kita tidak berhenti, saudara, betul? Belum pernah kita sedih melebihi sedih saat ditinggal oleh ibu dan abah kita, betul? Hampura. Waktu meninggal, jenazahnya dimandikan, kita usap-usap kakinya, kita usap-usap tubuhnya, kita bilang, wahai mama, ibu, umi, bunda, mah, hampura, saya minta maaf, minta ridho, sareng mama, minta maaf, minta ampun. Jenazahnya tidak bergerak, bergetar, menjawab pun tidak, saudara, betul? Waktu jenazahnya dipindahkan ke atas kain kafan, dibungkus, selesai dibungkus kita pelukin, kita ciumi dari atas kepala sampai ujung kakinya. Kita bilang, abah, mama, hampura, saya minta ridho, minta halal, minta ampun, minta maaf, sarang abah, sarang abah. Belum sempat ngebahagiakan abah, boga banyak salah, boleh jadi banyak durhaka ke abah, ke ibu, betul gak? Air mata kita nangis sampai jenazahnya kita gotong masuk ke dalam kubur. Kita masih ingat, kita yang waktu itu mendoakan dan mengazankan di dalam kuburnya, kita peluk detik-detik terakhir perpisahan antara kita dengan orang tua kita. Hari itu kita rasakan luar biasa kesedihan yang maha dahsyat. Tapi apa yang terjadi, saudara? Setelah jenazahnya ditimbun tanah selesai, berpisahlah sudah antara kita dengan mereka. Bagi orang yang punya tempat dalam hatinya keimanan, itu di mana masa waktu almarhum almarhumah meninggal, betul? Itu dulu, itu yang sudah lampau, itu yang sudah berlalu. Kejadian yang perlu kalian semua dapati, itu terjadi kepada semua manusia, bahkan para nabi dan rasul. Hari itu kita sedih, menangis yang luar biasa. Peringatan buat kita, itu kemarin Anda menangis begitu dahsyat, begitu luar biasa. Peringatan yang luar biasanya adalah jangan lupa ulah teledor, ulah poho. Sebentar lagi anak-anak kita yang ada di rumah juga akan melihat jenazah kita dimandikan. Sebentar lagi, hampura, anak-anak kita yang ada di rumah juga akan melihat jenazah kita dibungkus kain kafan. Sebentar lagi anak-anak kita yang ada di rumah yang akan gotong jenazah kita. Kullu bakin fasayubka wa kullu na'in fasayun'a wa kullu madhkurin fasayufna wa kullu madhkurin fasayunsa wa laysa ghairallahi yabqa man a'la Allahu a'la. Cek baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ulah poho, ulah teledor. Kullu bakin fasayubka. Siapapun yang pernah menangis karena ditinggal oleh ayahnya, ibunya, tetangganya, gurunya, muallimnya, orang-orang yang dia cintainya, jangan lupa kata Nabi, sebentar lagi kalian juga akan ditangisi jenazahnya, kata Nabi Muhammad. Wa kullu na'in fasayun'a.
Dan semua jenazah yang pernah kamu gotong, kau gotong jenazah tetanggamu, sahabatmu, orang tuamu, gurumu. Jangan lupa, sebentar lagi jenazahmu juga akan digotong, kata Nabi Muhammad SAW. Wa kullu mazkurin fasayubna. Mau sholat, mau nggak sholat, siapapun, mau ibadah, mau nggak ibadah, terserah, kata Nabi. Tapi jangan lupa, sebentar lagi kau akan lenyap dari pandangan sahabatmu, temanmu, dan keluargamu. Walaysa ghairallah yabqa. Cek baginda Rasul, enggak ada manusia yang abadi di dunia ini. Kecantikanmu, tampanmu, parasmu, hartamu, jabatanmu, enggak ada yang abadi. Yang abadi hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh amal baikmu, punya anak soleh, punya keluarga yang baik, punya anak-anak yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasul, itulah yang abadi, yang akan kau bawa sampai akhirat. Subhan. Makanya hampura, Anda beruntung lamun pulang dari acara ini kaimah masih kene boga abah. Beruntung lamun pulang dari acara ini masih kene boga ibu, masih kene bisa minta maaf, minta ridho, minta ampun, minta halal. Menyaksikan keduanya memberi maaf dan memberi ridho kepadamu, menyaksikan keduanya meneteskan air mata untukmu karena bangganya kepadamu. Tapi bagaimana dengan Anda sebagian yang pulang dari acara ini? Di rumah Anda sudah tidak ada lagi orang tua. Di rumah Anda sudah tidak ada lagi keduanya yang bisa memberi maaf dan ridho dan mendoakan Anda. Anda mau menangis di atas pusara kuburnya, sudah selesai, saudara. Tidak ada lagi tangisan, yang ada hanya amalmu, doamu, dan berbuatlah baik, berakur-akurlah dalam bersaudara. Itulah yang buat bahagia orang tuamu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, innal mauti syakarat. Saya bicara tentang kemuliaan ini, saudara, supaya kita tahu betul bahwasanya kematian itu sangat sakit. Saya tidak bicara bercanda, saudara. Anda harus perlu tahu, kullu mautin syakarat, kata Nabi. Innal mauti syakarat. Yang namanya kematian itu sangat payah, saudara, sangat sakit. Anda boleh tersenyum hari ini, besok Anda akan menggigil seluruh tubuh sampai ke detik-detik detak jantung Anda pun akan bergetar ketika datangnya sakaratul maut, kata Nabi Muhammad. Nabi bersabda dalam kitab Arba' Rasail Hammah karangan Al-Imam Ahmad Zaini Dahlan radhiyallahu ta'ala anhu. Dijelaskan, saudara, dalam hadis, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami pengen bertanya bagaimana yang namanya sakaratul maut itu, ya Rasulullah. Dengarkan baik-baik, saudara, saya pun khawatir dengan apa yang disampaikan oleh Nabi ini, saudara. Apa kata Nabi Muhammad? Innal mauti syakarat. Yang namanya kematian itu sakit, sangat perih, sangat pedih. Bahkan sampai hari di mana ditiup trompet serunai malaikat Israfil hari kiamat, rasa sakitnya sakaratul maut yang dirasakan oleh kita kemarin, oleh orang-orang tua kita kemarin maupun yang akan datang kepada kita, tidak akan pernah terlupakan rasa sakitnya sampai besok di hari kiamat. Nabi ditanya lagi oleh sahabatnya, memang seperti apa rasa sakitnya, ya Rasul? Nabi menjawab, paling ringannya sakaratul maut, paling entengnya rasa dicabut nyawa itu bagi kalangan para nabi, bagi kalangan para rasul, bagi kalangan para syuhada, bagi kalangan para mujahid fisabilillah, para ulama, para wali-wali Allah. Paling ringannya, kata Nabi Muhammad, seperti bola duri besar dimasukkan ke dalam mulutmu, kemudian ditarik melalui ususmu, ditarik lagi sampai ke lambungmu, dan kemudian dikeluarkan dari duburmu. Itu paling ringannya rasa sakitnya sakaratul maut. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma sallim alaina fid dunya wal akhirah. Saudara, kalau itu rasa sakitnya bagi kalangan para nabi dan rasul, terus bagaimana dengan kita semua besok yang meninggal dunia, saudara? Kalau nabi dan rasul saja rasa sakitnya sakaratul maut seperti itu, terus bagaimana dengan kita yang pulang dari acara ini, yang pernah meninggalkan sholat 5 waktu sampai hari ini belum sempat kita qadha? Pulang dari acara ini yang pernah meninggalkan puasa Ramadan, sampai hari ini belum pernah kita qadha puasa Ramadan. Dosa kita yang hari ini pernah makan barang muharramat, makruhat, subhat,
sering berbuat maksiat, mungkarat. Terus bagaimana dengan akhir hayat kita, saudara? Maka kita semua harus banyak-banyak mengadakan muhasabah, banyak-banyak mengadakan introspeksi diri kita. Tapi kita beruntung dapat seorang Nabi mulia, Nabi kita Muhammad SAW. Waktu beliau sakaratul maut, diangkat ajalnya oleh sakaratul naza, diangkat ajalnya daripada ruh oleh malaikat Israel. Nabi Muhammad berhenti bu, Pak hadirin, dan Nabi berkata, ya Israel, begitu sakitnya ini sakaratul maut. Nabi tidak merasakan dirinya lagi yang sakit, tapi Nabi berkata, ya Israel, aku ingin berdoa dulu kepada Allah. Kalau memang rasa sakitnya dicabut nyawa seperti ini, maka aku akan minta kepada Allah, biar seluruh rasa sakitnya dicabut nyawa umatku, aku yang tanggung, ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu, dengarkan kata Nabi apa? Kalau memang rasanya sakitnya sakaratul maut, dicabut nyawa seperti ini, maka aku, ya Allah, yang akan menanggung. Biar aku yang menanggung rasa sakitnya dicabut nyawa seluruh umatku. Adakah di dunia ini yang seperti Nabi Muhammad? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Maka saudara, akhiri kedurhakaan kita kepada Allah. Bu, Pak, sing loba istighfar ka Gusti Allah. Jangan lupa banyak minta tolong kepada Allah. Bu, hampura bu, Pak, hampura. Sadayana hampura. Kita dikasih umur hari ini bisa ketemu, alhamdulillah. Nggak ada yang tahu apakah kita tidur malam ini jadi tidur yang terakhir. Besok Allah izinkan kembali kita bisa buka kedua mata kita, atau pejaman mata kita malam ini adalah pejaman mata yang terakhir. Saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua, jangan berkata, nanti saja saya taubat, nanti saja saya pulang dari acara ini nggak usah sholat isya, nanti saja saya semua pergi ke masjid, nanti saja saya dekat sarang ulama, nanti saja saya banyak mohon ampun kepada Allah, nanti dan nanti saudara. Maka malaikat Israel lebih dulu datang kepada anda. Hampura bu, nggak ada yang tahu. Kadang-kadang bukan yang tua, yang muda lebih dulu daripada yang tua. Kadang-kadang nu badanna pang sehatna, badannya paling sehat, badannya paling bagus, badannya paling tampan, badan paling cantik, ternyata lebih dulu daripada yang sudah 10 tahun sakitnya luar biasa. Betul gak bu? Ini yang namanya kematian, gak ada yang tahu. Kadang pagi ngopi, siang mati. Betul? Pagi minum kopi bareng-bareng, siang meninggal dunia. Ada yang lebih bahaya lagi, pagi meninggal, siang ngopi. Dengar gak? Jadi kita kadang tahu, pagi minum kopi, makan bareng, ngobrol bareng, siang meninggal dunia. Yang lebih bahaya, pagi meninggal, siang ngopi. Nah, itu lebih bahaya lagi, saudara. Nah, itu ada kembang muda. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Ayo, maka jalankan amal ibadah. Dapat amalan ti Habib malam ini dari Rasulullah, mau nggak? Ada amalan dari Rasulullah yang kalau kita amalkan, ini amalan antara kita dengan sorga, tinggal nunggu matinya aja. Hoyong tuh, mau nggak? Besok undang lagi Habib, Habib kasih tahu. Insya badai airnya badai engke. Saya pakai bahasa Spanyol sedikit bisa. Saudara, ada kitab Mukasyafatul Qulub, ada kitab Bughyatul Mustarsidin, ada kitab Syarafata Ummata Muhammadiyah, dikarang oleh ulama-ulama besar, wali min auliyaillah. Di dalamnya ada amalan, juga dalam kitab Al-Adhkar. Di dalamnya ada hadis Nabi yang dikatakan, siapa yang amalkan amalan ini istiqomah, mudawamah, mulazamah, maka dia tidak meninggal dunia kecuali sorga sudah menunggunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita meninggal, sorga nungguin.
Ayeuna pan kita belum meninggal, utang udah banyak nungguin, cicilan can bayar, urusan ini urusan itu, hutang jelma masih kene belum beres, betul gak? Nih Nabi katakan siapa yang amalkan amalan ini maka meninggal dunia surga sudah lambaikan tangannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Hoyong dah baca salawat dulu bareng-bareng. Salatullah salamun ala taha rasulillah. Salatullah, kasih tempat di depan, duduk. Billah salatullah salamun ala taha rasul. Salatullah salam ala yasin habib. Semua sama-sama tawassalna wa bil hadi tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahdin qadri. Yang di luar yang di dalam semua salatullah salam. Jangan kau tahan lidahmu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Salatullah ala yasin. Semua salatullah ala taha. Salatullah ala yasin. Ilahi sal min al-afa. Lebih keras. Ilahi sal ya Rab diwan nikma wa min hamli wa min humma bi ahlin qadri ya Allah. Salatullah. Ya Allah berkahi kami semua mendapatkan kemuliaan ya Allah, baik almarhum almarhumah, orang tua-tua kami dan kami semua hidup hasanah, mati pun husnul khatimah. Salatullah salam ya Rabb. Salatullah ala yasin ala yasin. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Saudara, melanjutkan amalan ti baginda Nabi Muhammad. Dengar, mumpung dapat umur ini tahu ilmu ini. Nabi bersabda, amalan ini bukan sekedar memberikan keamanan bagi mereka besok meninggal dunia surga menantinya, melainkan amalan ini akan menjaga diri kita daripada perbuatan ma'asi wa dzunub, terjaga daripada perbuatan yang buruk. Orang yang baca amalan ini saudara, simpel, singkat, namun syarat penuh hikmah. Hatinya yang lalai, hatinya yang hasud, hatinya yang dendam, hatinya yang bughud akan perlahan demi perlahan Allah angkat. Apa amalan itu, Bib? Nabi bersabda, man qara'a hadhil ayat ba'da kulli fariidah thalatha marrat. Siapa yang membaca ini amalan ayat ini setiap habis salat 3 kali, fardu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dia tidak bangun dari duduknya kecuali dia baca amalan ini, kata Nabi, maka dia semua tidak akan meninggal dunia kecuali surga menantinya. Bainaha wa bainal jannah ilal maut, kata Nabi, antara dirinya dengan surga tinggal nunggu matinya saja. Allahumma ja'alna minhum. Apa bacaan itu, Bib? Catat, dengarkan baik-baik. Ayatnya sering kita dengar, bahkan kita baca, cuma mungkin belum dapat tempat di hati kita. Ayat itu adalah
5 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah. 5 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Apa itu bunyinya? Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwal hayyul la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhittuna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la yudhibbuhuma lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana la yukallifullahu nafsan illa laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna rabbana wa la tahmil 'alaina isran 'ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna لا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على Sadaqallahul Azim, Sadaqah Rasul Nabi Al-Karim. Saudara, jadi dengarkan baik-baik. Yang baru saja Anda baca dan Anda dengarkan tadi, bukan cuma memberikan kemuliaan bagi yang mengamalkannya, dapat kemuliaan surga menantinya apabila setelah sholat fardu dia baca 3 kali. Dia baca 3 kali, saudara. Tapi juga Nabi mengajarkan, saudara, siapa yang membaca kalimat ini sehari sekali saja dalam rumahnya, maka seandainya satu kampung rumah-rumah manusia itu terbakar, maka rumah yang dibacakan 5 ayat terakhir ini tidak akan pernah disentuh oleh api. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan, siapa yang membaca amalan ini tadi, jikalau dia pergi dalam perjalanan, seandainya berjumpa dengan hewan yang paling buas sekalipun, maka seketika hewan yang buas itu akan pergi dari orang yang membaca kalimat ini, saudara. Artinya binatang tidak berani mendekat orang yang membaca kalimat 5 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Yang ketiga, siapa yang baca amalan ini sebelum tidur, maka kalau dia niat ingin ibadah di malam hari, tidak perlu jam beker, tidak perlu alarm, dia akan dibangunkan oleh Allah di tengah malam dalam tidurnya, sehingga dia bisa ibadah tanpa beker, tanpa jam alarm. Anda boleh coba, saudara, dan saya akan menyampaikan kepada Anda sesuai hadis Nabi besar Muhammad. Ini semua kemuliaan. Makanya, saudara, ayo sama-sama kita amalkan, sama-sama kita bagi dan kita pakai. Insya Allah Allah berkahin kita. Amin ya Rabbal. Dan yang paling terakhir, saudara, terakhir, jadilah orang yang baik. Dicontohkan hari ini oleh keluarga Haji Ato kepada kita semua untuk bisa memberikan manfaat. Ayo, jadilah orang yang bermanfaat, orang yang baik, dari satu gang ke gang lain, dari satu kampung ke kampung lain, dari satu kota ke kota lain, dari satu desa ke desa lain. Bagaimana kebaikannya bukan hanya kepada itu, tapi dia dari satu masjid ke masjid, dari satu musola ke musola, dia bisa kasih manfaat. Karena harta Anda tidak dibawa mati, melainkan harta Anda akan menjadi amal kemuliaan, bisa dibawa mati menjadi amal jariah buat Anda kalau Anda sering berbuat baik. Haji Ato, bagaimana beliau mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik, bukan untuk diri beliau sendiri, tapi juga untuk semua orang-orang yang senantiasa diridhai oleh Allah, sebagaimana kita yang hadir malam ini. Dan ini adalah cara untuk bisa membawa kemuliaan Anda hidup dunia akhirat menjadi orang yang mulia. Kun muhsinan. Sahabat bertanya, kaifa nakuna minal muhsinin? Nah ya Rasulullah,
Faqala Rasul is'al jar wa in qalu annaka muhsin fa anta muhsin wa in qalu annaka musi fa anta musi. Jadilah orang yang baik, kata Nabi Muhammad. Jadilah orang yang baik. Orang baik itu seperti apa ya Nabi? Nabi menjawab, gampang caranya. Kamu pengen tahu kamu sudah jadi orang baik atau belum? Gampang, kata Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah? Is'al jar, tanyakan sama orang yang tinggal hidup bersamamu setiap hari. Kalau kamu punya orang tua, tanyakan ke orang tuamu. Tanyakan temanmu, sahabatmu, istrimu, suamimu, anak-anakmu. Wa in qalu annaka muhsin fa anta muhsin. Kalau mereka berkata kamu adalah orang baik, maka kamu adalah orang yang baik di sisi Allah. Amin. Wa in qalu annaka muhsin, tapi kalau mereka tetanggamu, sahabatmu, temanmu, keluargamu berkata wa in qalu annaka musi, dia adalah orang yang buruk, orang yang jahat, fa anta musi, berarti kamu juga adalah orang yang buruk dan jahat. Maka saudara, semoga kita terhindar daripada perbuatan yang jahat dan buruk, jadi orang yang baik. Dari contoh hari ini, sebagaimana ukhtina Ibu Ferawati binti Muhammad Yusuf yang sudah sampai kepada 7 bulan, diadakan doa bersama, dan Nabi menganjurkan tiap-tiap ibu akan melahirkan 2 anak yang soleh, dilahirkan dalam keadaan mudah apabila dia tidak tinggalkan setiap hari setelah sholat baik fardu ataupun sunnah, selalu dia pegang perutnya, bacakan sholawat Nabi Muhammad. Sholawat apa Bib? Mangga, sholawat apapun dia baca, dia pegangkan perutnya, terus dia bacakan sholawat kepada Nabi Muhammad, maka tidak lahir anak itu kecuali akan jadi orang yang soleh lahir ke dunia ini. Lahir ke dunia itu jadi anak yang zaki bi'amalih, anak yang cerdas saudara, anak yang pintar. Mudah-mudahan dan Allah lahirkan dalam keadaan mudah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah berikan hasanat dan keberkahan buat kita semua dan keluarga besar Bapak Haji Ahmad Soeharto bin Haji Hasan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kabul hajatnya beserta keluarga besar dan semua yang hadir malam hari ini. Besok dikumpulkan bersama-sama satu gerbong bersama Nabi Muhammad. Satu gerbong sama Nabi Muhammad. Amin. Walaupun gak duduk di dalam gerbong, minimal gelantungan bisa ikut bareng satu gerbong sama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan para ulama kita, guru-guru kita, imam besar kita Habib Muhammad Rizik Syihab. Kita doakan juga guru besar kita Habib Bahar bin Ali bin Samit. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan semua para muallim kiai yang ada, Allah angkat derajatnya fid din wa dunya wal akhirah wal afu minkum. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.